Bangkit mikatre kuku tening jiwa. Semoga kami cepat kaya dan lepas dari hutang-hutang kami dan hutang-hutang keluarga. Kami dapat pekerjaan yang bagus. Berawal dari sebuah keluarga yang miskin, di mana pasangan suami istri bernama Andre dan istrinya bernama Wati ini belum sempat mempunyai pekerjaan. Karena sulitnya mencari pekerjaan, hingga akhirnya pikiran pintas untuk jadi kaya pun terbesit, yang akhirnya keduanya mendatangi sebuah makam yang dianggap mampu untuk memberikan kekayaan. Dengan segala permohonan untuk menjadi kaya, baik melalui pekerjaan ataupun sampai judi, yang penting bisa mendapatkan hasil yang banyak. Nah, itu permintaan dari suami istri tersebut saat berdoa. Enggal wengi aku diangguri wae, tak tinggal minggat. Saat keduanya sedang makan, ya, tanpa disadari si istri melihat di sobekan koran bahwa di situ ada informasi lowongan pekerjaan, ya. Di situ tertulis menjadi pembantu dengan gaji yang cukup banyak, ya. Namun Saya tahu kalian itu ada di dalam. Gak usah pura-pura. Gak dengar saya ya. Pokoknya 2 minggu saya kasih kalian waktu. Kalau kalian gak bayar, ditagih si punya rumah untuk membayar kontrakan, hingga listrik pun mati. Selang beberapa hari, suami istri itu pun mencari pekerjaan dan mendatangi sebuah rumah besar, berharap bisa mendapatkan pekerjaan dengan segala alasan karena keduanya pendidikannya juga tidak tinggi-tinggi amat, ya. Akan tetapi karena yang diminta si pemilik rumah besar itu berdasarkan lowongan pekerjaan yang tertulis di koran, permintaan neneknya adalah bukan masalah pendidikan yang tinggi, tapi ini permintaannya adalah weton lahir. Ini mbaknya lahir di Rabu Legi. Yang kebetulan yang diinginkan si nenek itu weton lahirnya itu hari Rabu Legi, yang akhirnya karena kebetulan sama antara si istri dengan si nenek, keinginannya itu akhirnya disetujui untuk bekerja di rumah besar itu. Setelah diterima kerja, kemudian si suami istri ini dikenalkan dengan si nenek dan pembantu lainnya yang bernama Tejo, hansip yang bertugas mengamankan si nenek. Tapi yang aneh dan keheranan, si Tejo ini membawa bunga kantil untuk si nenek, dan itu dilakukan setiap pagi hari saat si nenek sedang berjemur. Setelah si Tejo dan temannya pergi, giliran si Wati yang kemudian memberikan bunga kantil untuk si nenek, yang kemudian si nenek pun memakan. Ladalah, nenek ini kok makannya bunga kantil, ya. Wah, seperti apa rasanya? Saat malam hari si Wati akan menyuapi si nenek, tiba-tiba nenek membuang makanan yang ditawari oleh si Wati dan berkata, Ojo melu-melu.
Entah apa yang disampaikan, si Wati pun merasa kebingungan. Saat si Wati memandikan nenek, Wati pun keheranan saat melihat tubuh si nenek yang masih muda dan mulus. Padahal usianya sudah tua ya, tapi kok masih kenceng. Akan tetapi Wati semakin ketakutan saat si nenek menatap ke atas sambil memegang tangan Wati. Wati pun lari dan setelah itu si nenek pun muntah sampai kemudian tidak sadarkan diri, seolah kedatangan makhluk gaib. Entah wujudnya apa, aku pun belum tahu ya. Kucingnya nenek, kita panggilnya si Belang. Saat Wati membeli nasi ke warung, bertemu dengan Tejo dan kemudian saling menyapa dan ngobrol ngalor ngidul. Tentunya kemudian mengobrol tentang keluarga si nenek, dan ternyata si nenek itu semua anaknya teh dikasih nama belakang Dasa. Nenek itu punya berapa anak toh? Ibu Dasa, karena setiap anaknya nama belakangnya selalu diberi tambahan dengan nama Dasa. Dan ternyata tetangganya tahu tentang keanehan-keanehan yang ada di rumah si nenek itu, yang katanya sudah hidup ratusan tahun, dan di situ ada berangkas yang bisa membuat kaya raya. Tuh, sering dikirimin santet tapi nggak ada satupun yang mempan. Bahkan Yang di rumah nenek ada berangkas yang bisa bikin kaya 7 turunan. Dan siapapun orang yang akan berbuat jahat, bahkan sampai santet pun tidak mempan sama si nenek itu. Wah, sakti betul ya si nenek itu. Saat Wati pulang, kaget karena kucing milik si nenek itu tiba-tiba mati. Dan karena tidak ingin ketahuan si nenek, Wati pun menyuruh suaminya untuk segera mengubur kucing tersebut. Pokoknya jangan sampai nenek tahu. Sekarang mending kamu sembunyiin atau kamu kubur aja. Meskipun kondisi apapun, suami pun tetap menguburnya ya, karena disuruh istri ya, yang namanya istri pasti akan menang ya. Saat Wati sedang membuat bubur, lampu pun tiba-tiba berkedip mati, yang kemudian si nenek mengerang seperti kesakitan. Dan benar, setelah Wati melihatnya, wah, kaget karena si nenek sudah berlumur. Dari mata hidungnya, Andre, si suami, dan Wati pun kebingungan dan ketakutan karena dikira si nenek itu meninggal. Kasih tahu dulu. Habis gimana? Siapa tahu beneran mati. Kamu mau dituntut? Karena keduanya takut, Andre, si suami, dan Wati pun bingung tentang kondisi jasad si nenek harus dikemanakan. gak ada denyutnya. Karena dari awal keduanya ingin kaya dan mengetahui dari cerita si pemilik warung tentang adanya harta karun di rumah nenek, Wati pun pergi mencari harta karun di rumah tersebut ya, tidak pedulikan jasad si nenek. Disusul kemudian suaminya pun ikut mencari ya, dan meninggalkan si nenek sendirian di ranjang. Dan tak lama kemudian sang suami pun menemukan lemari yang terlihat di dalamnya ada harta karun. Akan tetapi karena terkunci dan membukanya pun kesulitan, hingga keduanya pun
tertidur. Ngantuk dipaksa ya guys. Saat suami sadar mendengar suara nyanyian dari si nenek yang ternyata hidup kembali. Lah adalah punya ilmu apa si nenek ini? Dan berubah menjadi wajah nenek tua rentak yang menakutkan, dan ternyata jasad si nenek berpindah di bawah kolong ranjang. White seperti sulapan saja ini ya. Saat pagi Tejo datang membawa bunga kantil ya, karena sudah terbiasa si Tejo selalu memberikan bunga kantil di waktu pagi hari, dan ingin menjenguk nenek, melihat si nenek. Karena suami istri takut ketahuan bahwa si nenek sudah meninggal, akhirnya dengan banyak alasan agar si Tejo tidak menjenguk nenek. Akan tetapi tidak berapa lama si anak nenek pun datang. Wah, ini Tejo biar tidak melihat jasad si nenek, ini malah anaknya yang datang. Karena suami istri itu ketakutan akan ketahuan bahwa si nenek sudah meninggal, dengan berbagai cara dilakukan agar terlihat hidup. Ternyata si anak itu hanya minta cap jempol untuk mencairkan depositonya. Wah, ternyata si nenek seorang yang kaya raya. Saat pagi hari, si suami istri itu pun membawa nenek untuk berjemur. Yang anehnya, biar semua masyarakat tahu, akhirnya si nenek pun dibawa keliling kampung. Dan Tejo sama pemilik warung pun melihat dan mengira bahwa si nenek itu masih hidup dengan menawari segala makanan ke sup. Dan saat kembali ke rumah menidurkan si nenek, tiba-tiba keluar banyak uang dari dalam bantal si nenek. Dan bukan hanya bantal, tapi di kasur nenek pun semuanya uang. Hingga si suami istri pun bergembira riak sambil berlompatan karena uangnya ini terlalu banyak ya. Karena saking gembiranya, si istri menari-nari di depan si nenek, dan tiba-tiba lampu rumah mati dan nenek pun hilang. Sabanto Kemudian si istri alias Wati pun kesurupan dengan menyanyi lagu langgam Jawa ya, yang biasa dinyanyikan oleh sinden. Suaminya yang melihat pun ketakutan hingga tidak sadarkan diri alias pingsan. Saat bangun ternyata sudah pagi dan banyak uang berhamburan di lantai. Saat Wati sadar dan memunguti uangnya, dikagetkan dengan kemunculan si nenek. Lah, kan sudah meninggal, kok hidup lagi? Karena merasa banyak keanehan, akhirnya si suami ingin pergi. Akan tetapi karena si istri menemukan pintu rahasia di dalam lemari, akhirnya keduanya membuka dan masuk. Ternyata ruang di dalam lemari itu sangat besar, sama halnya seperti rumah kedua, yang ternyata isi di dalam ruangan lemari tersebut itu adalah untuk tempat ritual. Dan
berangkas kekayaan si nenek pun berada di situ. Kalian pembantu barunya, Mbak Nawa. Dan saat keluar dari pintu lemari, tiba-tiba Kenapa si mukanya kok Wati pada kaget gitu? dikagetkan oleh anak si nenek yang perempuan, yakni yang bernama Mbak Nawa dan anaknya yang kecil. Si suami istri pun kaget saat melihat nenek sudah berada di kamar Mbak Nawa, anak perempuannya. Lah, bisa jalan sendiri ternyata ya, meskipun sudah meninggal. Saat si suami membeli makanan, ternyata membawa foto yang pada saat itu si suami masuk ke dalam ruangan tempat ritual si nenek yang sudah ditumbalkan. Saat si suami membeli makanan, ternyata tidak disadari bahwa si suami itu membawa foto anak-anaknya si nenek yang sudah ditumbalkan. Nenek yang dulu meninggal. Dan Nenek ingin si suami segera pergi dari rumah nenek karena takut untuk ditumbalkan. Akan tetapi si istri tetap bersikokoh tidak ingin pergi karena masih miskin dan harta nenek pun belum ketemu. Saat malam tiba, nenek yang terbaring di ranjang dan Mbak Nawa, anak perempuannya, tertidur. Si istri alias Wati kembali menyelinap ke dalam lemari dan masuk ke ruangan tersembunyi sambil mengendap-endap mencari harta karun si nenek tersebut. Saat sedang membuka berangkas, tiba-tiba di kamar suaminya muncul hantu berwujud istrinya si Wati. Padahal si Wati masih berada di ruang ritual si nenek. Dan saat diikuti ke ruang lain oleh suaminya, langsung kaget karena wajahnya berubah menjadi hantu. Saat pagi, tiba anak lelaki nenek datang dan menyuruh si suami atau Andre untuk memotong ayam buat ulang tahun si nenek. Ladalah sudah meninggal masih diulang tahun nih ya, memotong ayam lagi. Dan aneh, saat si nenek muncul di depan suami itu, seolah ayam itu berubah menjadi istrinya. Ladalah karena ketakutan, akhirnya si suami itu mengatakan dengan terus terang bahwa si nenek sudah meninggal dan merasa dirinya yang memberi formalin. Akan tetapi kedua anaknya tidak mengakui bahwa si nenek sudah tiada dan mengatakan bahwa si suami atau Andre itu pun dikira sudah mengigau atau tidak sadar diri. Karena si istri inginkan harta si nenek yang masih belum terbuka di berangkas dan tidak ingin pergi dari rumah si nenek sebelum membawa berangkas harta kekayaan nenek. Karena ternyata si istri itu hamil dan ingin agar saat persalinannya itu ada biaya untuk ke depan. Akhirnya si suami pun tidak jadi pergi.
Saat si Wati akan masuk ke dalam lemari, tiba-tiba si nenek pun datang. Hingga akhirnya Wati pun berada dalam ruangan ritual nenek tempat berangkas itu berada. Saat akan membuka berangkas, nenek kembali muncul tepat di depan Wati dan ruangan pun gelap. Di situ terlihat hantu yang sedang duduk di meja makan. Dah jalah koyo opo kaget terek. Kemudian si nenek pun datang hingga si Wati pun langsung ketakutan. Akan tetapi karena tidak ingin gagal untuk membuka berangkas, akhirnya si Wati pun mencoba kembali membuka berangkas dan berhasil terbuka ya, dengan membawa semua harta. Akan tetapi sampai keluar, si Andre tiba-tiba diseret ke dalam kamar sampai tak berdaya dan sungguh aneh. Saat akan keluar ternyata dihadang sama hantu anak-anak si nenek yang sudah dikorbankan, dan suami pun tidak selamat alias meninggal. Wati, si istri yang sudah berhasil keluar membawa harta karun dengan berbagai macam perhiasan, si nenek tiba-tiba berhenti dan kembali ke rumah si nenek. Si Wati, istri pun mulai sadar dan berpikiran bahwa apalah gunanya punya harta banyak tetapi lelakinya atau suaminya itu dikorbankan. Karena tidak ingin kehilangan si suami, Wati pun mengembalikan harta karun ke si nenek dengan meminta suaminya untuk dikembalikan. Setelah harta diambil kembali sama si nenek, suami Wati pun dikembalikan dalam keadaan hidup dan kembali pulang tanpa harta karun. Dengan demikian film pun berakhir. Ya, begitulah kisah dari seorang yang melakukan pesugihan. Dari kisah tersebut ternyata si nenek dulunya seorang sinden yang sangat cantik. Akan tetapi karena si nenek tidak ingin tua dan ingin hidup terus dengan bergelimang harta, akhirnya si nenek melakukan ritual pesugihan. Tidak bisa mati meskipun harga yang harus dibayarkan itu mahal, yakni dengan menumbalkan anak-anaknya di setiap ulang tahun si nenek tersebut. Wuih, ada berapa anak yang ditumbangkan ya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Mudah-mudahan dari alur cerita film tersebut dapat menjadi pengetahuan kita bahwa seseorang yang melakukan ritual pesugihan tidak akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat meskipun hidup bergelimang dengan harta. Semoga kita semuanya terhindar dari hal-hal yang demikian. Jangan lupa yang belum like videonya agar saya terus semangat dapat membawakan cerita-cerita lain tentang cerita kisah mistis dan keunikan di sekitar kita. Aktifkan lonceng semuanya agar nanti teman-teman semuanya dapat pemberitahuan bahwa saya sudah upload video terbaru. Dari saya cukup sekian, dan apabila ada
perkataan atau kalimat yang kurang sempurna mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.